Saudara selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 15 April 2023. Sari berita, jelang Hari Raya Idul Fitri, Lokapom Ende lakukan pengawasan pangan. PT Pelni Cabang Ende memprediksi penumpang arus balik mudik Lebaran menggunakan kapal Awu dan Wilis di Pelabuhan IP Ende akan mengalami peningkatan mencapai 25% dari hari biasanya. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, memasuki bulan suci Ramadan, Lokapom Ende melakukan pengawasan terhadap pangan di Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo. Pengawasan tersebut mulai dari distributor hingga ke toko-toko yang tersebar di 3 kabupaten. Laporan Rovinus Wula. Kepala Lokapom Ende Beni Hendrawan Prabowo kepada media mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan sebelum bulan puasa dengan tujuan agar memastikan pangan yang beredar di tengah masyarakat aman dikonsumsi, khususnya bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pengawasan melibatkan tim gabungan dari pemerintah, TNI, dan Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende. Beni menjelaskan Lokapom Ende melakukan pengawasan selain di Kabupaten Ende, juga di Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada karena Lokapom Ende membawai 3 kabupaten. Selain melakukan pengawasan pangan, juga melakukan pengawasan takjil di 3 kabupaten dengan tujuan agar takjil tersebut aman dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Mereka menjual di kota yang kadaluarsa biasanya menyampaikan akan dikembalikan. Ini boleh diretur. Tetapi oleh distributor, ya ini bukan oleh distributor, ya oleh oknum dari distributor tersebut biasanya itu ikut dijual ke kampung-kampung dengan modus dicampur dengan barang yang baik. Beni Hendrawan mengatakan pada Kamis 13 April 2024 pihaknya melakukan pengawasan di beberapa sarana distributor dan agen yang ada dalam kota Ende. Dari hasil pengawasan di lapangan, tim tidak menemukan pangan kadaluarsa, rusak, dan tanpa izin edar. Selain memastikan pangan aman, tim gabungan juga memastikan takjil yang dijual di Ende juga aman dikonsumsi. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau warga di NTT agar memanfaatkan kebijakan keringanan biaya balik nama dan pajak untuk mutasi kendaraan bermotor dari luar NTT yang masuk ke provinsi setempat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Bedadaton menjelaskan, pemerintah provinsi telah mengeluarkan peraturan Gubernur NTT nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, penyerahan kedua dan seterusnya. Kendaraan bermotor yang bernomor polisi dari luar daerah NTT yang mutasi masuk ke NTT dibebaskan dari BBNKB hingga 100%. Selain itu, pemilik kendaraan yang mutasi masuk ke NTT juga akan diberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB sebesar 25% dari pokok PKB. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pembina Samsat yang kami lakukan, yang kami diskusikan dalam rapat koordinasi itu adalah banyaknya kendaraan plat luar di Nusa Tenggara Timur. Kendaraan plat luar ini tentu saja tidak membayar pajak kendaraan bermotornya di Nusa Tenggara Timur. Pajaknya dibayar di kota asal kendaraan. Dan jumlahnya banyak ya, jumlah kendaraan plat luar. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan demikian, Pak Gubernur kemudian mengeluarkan surat keputusan 12/2023 yang membebaskan mutasi masuk kendaraan plat luar hingga bulan Juli ini, Juli 2023. Berdasarkan data yang dilaporkan dalam koordinasi pajak daerah bersama kepolisian dan pemerintah provinsi, diketahui jumlah kendaraan bermotor di NTT mencapai sebanyak 761.117 unit, sedangkan yang terdaftar dan membayar pajak kendaraan hanya sebanyak 356.240
unit dan yang tidak membayar pajak sebanyak 404.876 unit kendaraan. Dirinya mengajak warga atau pemilik kendaraan bernomor polisi dari luar agar meningkatkan kepatuhan mutasi kendaraan masuk ke NTT. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ende memprediksi penumpang arus balik mudik yang menggunakan kapal Abu dan Wilis di Pelabuhan IPND akan mengalami peningkatan mencapai 25% dari hari biasanya. Reporter Suimam melaporkan. Kepala Kantor PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ende, Sujito, kepada RRI di ruang kerjanya Jumat 14 April 2023 menjelaskan, jelang Hari Raya Lebaran untuk arus mudik penumpang yang turun dan naik di Pelabuhan IPND menggunakan kapal Abu kemarin berjumlah 350-an orang, yang mana dari jumlah tersebut masih dikatakan normal dan belum terlihat terjadinya lonjakan. Dikatakan, untuk di Kabupaten Ende dari data yang ada, lonjakan penumpang setiap tahunnya itu sering terjadi pada arus balik mudik, sedangkan arus mudik lonjakan penumpangnya tidak terlalu menonjol. Mendekati Lebaran belum ada peningkatan untuk mudik, jadi kemungkinan nanti setelah Lebaran biasanya itu harus balik yang mereka keluar dari ND. Menurutnya saat ini penjualan tiket mengalami peningkatan dikarenakan yang membeli itu rata-rata penumpang yang akan berangkat lewat Pelabuhan Laurensai Maumere tujuan wilayah barat menggunakan kapal Pelni tipe 2000. Kalau untuk pesanan tiket ini kebanyakan mereka yang berangkat dari Maumere beli dari sini, makanya apabila ada penambahan kapal tipe 2000, mungkin ya mereka naiknya dari sini. Karena kapal itu tidak ada, yang mereka tuju itu kebanyakan ada yang ke Tanjung Pinang, ke wilayah barat gitu. Nah itu kan di sini nggak ada kapalnya. Jadi mereka beli tiket di sini, nanti naiknya di Maumere. Itu banyak yang sudah beli tiket. Lanjut Sujito menuturkan, tahun ini belum adanya penambahan kapal yang disiapkan untuk keperluan angkutan laut arus mudik Lebaran maupun arus balik di Pelabuhan IPND. Yang disiapkan hanya 2 kapal saja, yakni KM Awu dan KM Wilis. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo Esos MSI membuka secara resmi musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kabupaten Sika dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2024, rembuk stunting dan pencanangan orang tua asuh bertempat di Sika Conversation Center Maumere Jumat 14 April 2023. Musrenbang Kabupaten Sika tahun 2024 mengusung tema peningkatan kualitas data saing sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan dan tata kelola pemerintah yang baik. Bupati Sika dalam sambutannya mengatakan Musrenbang Kabupaten Sika tahun 2024 merupakan musrenbang terakhir bagi dirinya dan Romanus Woga sebagai Bupati Sika dan Wakil Bupati Sika periode 2018-2023. Dikatakan pula sejak Musrenbang tahun 2019 di awal masa kepemimpinannya hingga Musrenbang tahun 2023 ini telah melahirkan gagasan-gagasan baru untuk membangun nian tanah Kabupaten Sika. Forum musyawarah antar pemangku kepentingan ini menurut Bupati Robi Idong untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan. Bupati Robi Idong mengatakan potensi sumber daya alam SDA di Kabupaten Sika sangat lengkap dan begitu banyak. Namun dalam pengelolaan SDA membutuhkan kesiapan sumber daya manusia SDM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sika Yosef Karimanto Eri Asfil dalam sambutan mengatakan bahwa perlu mengapresiasi atas kerja Bupati Sika dan Wakil Bupati Sika periode 2018-2023 yang telah menjalankan janji-janji politik yang ada dalam RPJMD 2018-2023. Di antaranya, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui bantuan beasiswa, jaminan kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Saudara, sekian Warta Berita Daerah edisi Sabtu 15 April 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.